Ingin usai di sini. Nah, ini adalah sebuah drama, film drama yang temanya cinta. Karena dengan tema cinta itu selalu melekat dalam hati. Karena setiap hari kita pasti merasakan yang namanya cinta. Di sini ada yang pernah putus cinta? Banyak, banyak. Ada yang pernah patah hati? Sering. Ada yang pernah kira-kira cintanya bertepuk sebelah tangan? Sering. Itu kayaknya sering banget ya? Hobi-hobi. Nah, itu adalah bagian-bagian dalam kehidupan kita, di mana cinta itu tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Dalam film Tak Ingin Usai di sini juga akan mengangkat tema cinta. Nah, kalau kita berbicara dengan cinta dan berbicara dengan film, tentu saja kita juga sudah sangat familiar dengan sutradara dan produser serta penulis naskah, yaitu Robert Roni. Beliau ini adalah salah satu produser dan juga sutradara dan juga penulis naskah yang sebelumnya sudah mencetak banyak sekali film-film romantik komedi. Nah, waktu itu ada yang sempat viral sekali, yaitu adalah The Most Beautiful Girl in the World. Nah, itu prestasi luar biasa karena menjadi romantik komedi nomor 1 di Indonesia dengan 4,1 juta penonton dalam 2 minggu penayangan. Tepuk tangan dong. Bukan hanya itu, karena juga menjadi jajaran film top for global kategori non-English movie di Netflix. Itu prestasinya ya. Bukan cuma drama-drama cinta, ada juga yang suka genre-genre horor. Nah, suka kan? Iya, karena selain cinta, horor itu juga menjadi bagian daripada hidup kita ya kan? Iya kan? Oke, ini juga Robert Roni ini juga berhasil dengan filmnya yaitu Kuasa Gelap yang menjadi film blockbuster tahun lalu di bioskop. Tepuk tangan dong. Jadi dengan tantangan dari Robert Roni ini dipastikan film Tak Ingin Usai di sini tentunya juga akan melekat di hati kita. Ya kan? Tepuk tangan dong. Nah, karena tadi saya sudah bertanya siapa yang pernah putus cinta, siapa yang pernah gak dibalas cintanya bertepuk sebelah tangan, siapa yang pernah ditinggalin gitu. Siapa yang pernah kira-kira cuma ngeliatin aja, bahasanya itu cinta dalam hati tapi gak bisa mengungkapkan. Pasti pernah, ada lagi? Ada tuh. Ada, ibu ada. Nah, karena cinta itu ada statementnya, cinta itu tidak harus memiliki, tapi cinta itu harus diperjuangkan. Iya nggak? Iya, saya minta tepuk tangan dulu dong buat diri kita sendiri dulu. Oke, dan tadi kita udah berbicara soal cinta. Nah, kemudian kita berbicara tentang film Tak Ingin Usai di sini. Ini adalah drama romance yang tentunya mempertemukan aktris yang cantik sekali. Ini namanya Vanessa Priscilla. Tepuk tangan dulu dong. Nah, Vanessa ini sempat vakum sebenarnya dari layar lebar dan saat ini kembali ingin menunjukkan eksistensinya, tentunya bersama cowok yang luar biasa ganteng. Ini namanya Brian Domani. Kisah cinta kedua orang ini tentunya akan mengaduk emosi kita. Gimana kita akan merasakan bahwa ternyata yang mereka rasakan pernah kita rasakan. Langsung saja kita undang salah satunya ya. Apa langsung semuanya? Semuanya. Oke. Langsung saja kita undang seluruh yang terlibat dalam film Tak Ingin Usai di sini. Kita undang dengan hormat kepada Bapak Andi Budiman selaku eksekutif produser. Dan selanjutnya kita undang juga dengan hormat kepada produser, sutradara dan juga penulis Mas Robert Roni. Dan ini yang ditunggu-tunggu, langsung saja kita undang pemeran utama wanita Vanessa Priscilla. Banyak sekali fansnya. Coba kita lihat. Aduh. Tuh, banyak sekali fansnya Vanessa pada kangen. Dan inti untuk memuaskan para ibu-ibu dan para kaum wanita, langsung saja kita undang Brian Domani. Mana suaranya wanita-wanita? Tepuk tangan yang meriah. Dan selanjutnya kita undang pemeran lainnya yaitu Ryan Wijaya. Yeay. Selanjutnya kita undang juga yang tidak kalah hot
kita hari ini, Davina Karamoy. Iya. Mantan. Hot ya. Mantan. Hot. Oh mantan lo. Mantan majikan. Oh, mantan banyak orang ya, semua ngaku-ngaku soalnya. Selanjutnya kita undang lagi yang juga tidak kalah cantik, Asia Asuncio. Asuncio. Mana dia? Nah, Portugis, cantik sekali. Selanjutnya kita undang juga yang juga tentunya cantik. Kita undang Anya Zain. Dan diikuti dengan pemeran lainnya, langsung kita undang Jinan Safa. Dan yang terakhir kita undang, Jinan ya, luar biasa. Tangan loh, bajunya luar biasa, effort loh. Ini baru preskon ya saudara-saudara ya. Bayangkan nanti kalau gala ya, luar biasa. Di sebelah Pak Andi. Selanjutnya langsung saja kita undang, ini yang dari tadi ditunggu nih, tunggu banget namanya disebut. Kita undang dengan tepukan yang meriah, Tanta Ginting. Ini yang paling ditunggu-tunggu kan dari tadi kan, udah pengen banget nih keluar dari tadi, kok gue lama banget disebutnya. Akhirnya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh untuk para media untuk mengambil foto dulu. Kita awali dari sisi sebelah sana dulu, sebelah kiri. Sebelah kiri saya, boleh menghadap ke sana dulu, sebelah kiri. Menghadap Tuhan. Jangan dulu, kita nonton film dulu. Sabar, jangan dulu. Kita lihat dulu dari sebelah sisi sebelah kiri. Sudah? Oke, selanjutnya ke tengah. Ke tengah. Selanjutnya kita sisi sebelah kanan, silakan menghadap ke sisi sebelah kanan. Tengah lagi dong. Oke, atas permintaan pelanggan kita menghadap ke tengah kembali. Sarangnya dong, annyeonghaseyo. Taunya itu doang. Oke, baiklah, kita akan sama-sama menyaksikan trailer, tapi kita persilahkan dulu para caster untuk duduk dan juga untuk menikmati trailer kita yang akan kita sama-sama saksikan. Ini adalah perjuangan ya, namanya hidup dan cinta adalah perjuangan, dan kita akan sama-sama menyaksikan perjuangan dan cinta yang telah dituangkan dalam sebuah film. Tak ingin usai di sini. Kenapa Polaroid sih? Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita. Kay and Crab. Apa sih keinginan terbesar kamu dalam hidup? Aku pengen kamu ketemu cowok yang baik, kaya, supaya bisa jadi semua yang kamu mau, nikah, dan bahagia selamanya. Kenapa nggak kamu aja nikahin aku? Hai, akhirnya kita ketemu juga. Kalau cinta bisa dilogika, nggak ada orang yang menderita karena cinta. Masa gini doang udah nyerah? Awas kamu ya, mati muda ninggalin aku sendirian.
pernah ketemu orang seperti kamu, Kri. I love you so much. Lo yakin ini yang dia mau? Harus saya yang jaga Krin. Setelah aku pergi nanti. Orang bilang cinta tuh complicated. Padahal enggak. Masih gampang, Eva. Gampang banget, tinggal ngomong selesai. Kenapa nggak bisa sih? Gak penting dia tahu. Yang penting aku tahu. Makanya mulai sekarang kita harus rayain ulang tahun barengan. Kenapa balik sih? Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita. Hey and Cream. Apa sih keinginan terbesar kamu dalam hidup? Aku pengen kamu ketemu cowok yang baik, kaya, supaya bisa bikin semua yang kamu mau, nikah, dan bahagia selamanya. Kenapa nggak kamu aja nikahin aku? Amin. Akhirnya kita ketemu juga. Kalau cinta bisa dilogika, nggak ada orang yang menderita karena cinta. Masa gini doang udah nyerah? Kamu tahu ya, mati muda ninggalin aku sendirian. Gitu. Aku gak pernah ketemu orang seperti kamu, Kri. I love you so much. Lo yakin ini yang dia mau? Harus saya yang jaga Krin. Setelah aku pergi nanti. Orang bilang cinta tuh complicated. Padahal enggak. Masih gampang, Eva. Gampang banget, tinggal ngomong selesai. Kenapa nggak bisa sih? Gak penting dia tahu. Yang penting aku tahu. Makanya mulai sekarang kita harus rayain ulang tahun barengan. Ini sebenarnya kalau kita lihat tadi tayangan sengaja diulang 2 kali biar ada rasa. Semakin kita dalami, semakin kita itu terasa lebih kadang indah, kadang malah merasa sakit gitu. Kalau ngelihat ini memang apa ya? Bagi saya ini akan mengaduk emosional kita. Karena kalau dilihat bahwa ternyata yang tadi saya bilang, cinta tidak harus memiliki, itu sepertinya akan sangat berasa di sini. Nah, selanjutnya kita akan ke acara selanjutnya. Kita akan mengundang kepada Bapak Robert Roni. Iya dong, siapa lagi? Mas Robert Roni untuk maju ke depan. Dan juga kepada Vanessa dan juga kepada Brian untuk hadir. Kita akan sama-sama melakukan poster reveal. Belum, sabar. Jadi di film ini penuh dengan sensasi emosional yang teraduk. Tentu saja karena ada alunan-alunan nada yang membawa kita semakin dalam ke dalam sebuah film itu. Makanya yang namanya soundtrack itu penting banget. Dan soundtrack ini sangat didukung dengan penampilan dari penyanyinya. Karena ada feel di dalamnya. Dan alhamdulillah hari ini penyanyinya hadir bersama kita. Tepuk tangan yang meriah untuk Rosa. Sang diva bukan saja hadir suaranya, tapi juga akan memberikan penampilan terbaiknya dalam film ini. Tepuk tangan yang meriah dong. Oke, senang sekali ya melihat ada sang diva ada di sini. Dan langsung saja kita sama-sama untuk review posternya. Kita hitung ke bawah. 3. Udah?
3, 2, 1. Wow! Ini poster yang nantinya akan ditayangkan di seluruh bioskop di seluruh Nusantara, yang akan tayang pada tanggal 5 Juni 2025. Dan kami undang untuk para caster dan juga Bapak Andi untuk maju ke depan untuk foto bersama. Dan juga kami undang dengan hormat kepada Bapak Vicky Ganda selaku CEO Netsme Kreasi Indonesia untuk ikut berfoto bersama. Selanjutnya kami undang juga kepada Bapak Wahyudi selaku VP Digital Lifestyle dari Nuon Digital Indonesia untuk melakukan foto bersama. Kami undang dengan hormat kepada Bapak Vicky Ganda dan juga Bapak Wahyudi. Kita tunggu dulu. Silakan Pak, Pak Vicky dan juga Pak Wahyudi untuk gabung bersama. Kayaknya kurang balance nih. Sekarang terlalu banyak di sana, Bun. Ya udahlah. Oke. Silakan berfoto bersama dulu. Tunggu, tengah dulu. Tengah dulu aja. Tengah dulu. Selanjutnya ke kiri. Oke. Selanjutnya kita ke kanan. Oke, terima kasih semuanya. Dipersilakan untuk duduk kembali ke tempat masing-masing. Tentunya film ini akan menambah kancah industri perfilman di Indonesia. Tapi kita akan juga tentunya ada Rosa di antara kita. Kalau ada Rosa rasanya mubazir ya kalau nggak disuruh nyanyi ya. Iya nggak sih? Kalau saya sih rasanya sayang aja. Masa ada Rosa diva bersuara emas nggak disuruh nyanyi? Nyanyi ya? Oke, atas permintaan seluruh orang yang ada di sini, langsung saja kita sambut. Boleh dong, tapi mungkin ini agak sember, Mbak Rosa. Gak apa-apa. Langsung saja kita sambut Rosa. Oke. Ini soalnya. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Ini harus hati-hati karena lagu ini setiap menyanyikannya saya nangis, setiap mendengarkannya lagi saya nangis. Pokoknya setiap saat nangis saja, ini berbahaya banget. Judulnya adalah Aku Baik Saja. Jadi lagu ini diciptain sama, liriknya dibuat sama Pak Monty Tiwa dan juga musiknya dibuat sama Andi Rianto. Ceritanya ini adalah mungkin kalau bisa digambarkan ketika seseorang itu ada di dekat kita dan dia masih hidup baik-baik saja, dia bilang sama kita bahwa tenang aja, kalau aku udah nggak ada juga kamu akan baik-baik saja gitu. Dan ternyata ketika udah menangis lagi, kok jadi gitu? Tapi ketika dia ternyata udah tidak ada, kita mulai dari yang rapuh, tapi akhirnya kita bisa berdiri juga, memperbaiki dan melanjutkan hidup. Iya, kita baik-baik saja. Meski suara kamu lama-lama hilang dari pikiran aku gitu. Jadi buat teman-teman semua, kalau Jangan mewek dulu. sabar. Ini lagunya memang lagu pembunuhan ya, meskipun filmnya film romance. Jadi buat aku lirik ini tuh amat sangat kuat. Karena kok bisa sih? Pak Monty bikin kata-kata yang menyadarkan aku. Mulai dari saat itu aku selalu kirim-kirim voice note sama orang tua aku, sama anak aku, sama orang-orang yang aku sayang. Jadi kita sering berkirim voice note karena kalau wajah kita bisa lihat di foto, tapi kalau suara itu pasti yang paling akan lebih cepat hilang dari pikiran kita. Jadi habis ini harus tambah sayang sama orang yang kamu sayang saat ini ya, dan sering-sering voice note. Oke, lagu ini judulnya Aku Baik Saja.
baik-baik saja, berharap rasa sakit ini kan mereda. Meski perlahan ku melupakan bunyi suaramu yang pernah ada saat ku masih baik saja. Lagu ini tentangmu dan tentang hati yang tertipu bahwa dunia baik-baik saja. Maka aku pun baik saja, berharap rasa sakit ini kan mereda. Meski perlahan ku melupakan bunyi suaramu yang pernah ada saat ku masih baik saja. Hari sudah berganti hari, ternyata bulan pun berganti tahun. Ternyata kau benar, ternyata ku bisa berpura-pura bahagia. Maka aku pun baik saja, meski kamu telah lama tak ada. Maka aku pun baik saja, berharap rasa sakit ini kan mereda. Meski perlahan ku melupakan bunyi suaramu yang pernah ada saat ku masih baik saja. Saat ku masih baik saja. Wow, ini lagunya membius sih Teh. Jadi baik-baik sajanya itu hanya pura-pura. Iya, jadi memang pura-pura Pura-pura bahagia itu bahagia. ternyata apa ya? Butuh Nangis energi ya. lagi. Iya mewek. Kayak air cream langsung nangis. Peluk boleh. Terutama buat yang sudah pernah kehilangan. Dan juga jangan lupa kita bakalan selalu ada. Meninggalkan dan ditinggalkan itu pasti selalu ada ya. Jadi selama kita masih punya orang yang kita sayang itu, sering-seringlah merekamkan memori kalian, baik visual ataupun juga mungkin suara-suara mereka. Suara ketawa, suara marah. Pokoknya direkam ya. Mamanya, mama papa aku rekam terus. Lebaran, aku rekam terus pokoknya. Sini Teh. Di antara bangku Teteh nggak kelihatan. Teteh nggak kelihatan. Saya soalnya tadi waktu prolog Cengeng pertama, banget. gak apa-apa. Prolog pertama rekamlah semua voice note. Dan ternyata itu ada message-nya ya. Iya. Pada saat memang kehilangan itu berasa kalau udah nggak ada. Kalau sekarang biasanya mungkin anak kita kan, anak saya masih kecil digigit, mama di mana? Nih gengges banget lagi meeting, tiba-tiba mama di mana? Ternyata begitu dia mulai membesar, kemudian udah mulai teenager,
dia udah lupa untuk voice note. Dan itu kadang-kadang aku kangen. Jadi memang memori itu harus direkam dengan baik, sehingga nantinya kita bisa bersyukur. Ya, betul. Ya, intinya kita memiliki memori yang baik, dan kalau bisa memori itu akan menjadi pembelajaran berikutnya ya Teh. Betul sekali. Dan bisa kita paling tidak kita resapi bahwa dulu kita memiliki hal-hal yang semestinya saat ini kita syukuri. Tepuk tangan yang meriah untuk Rosa. Juga suka dengan lagunya. Lagu mewah. Siapa yang nangis tadi? Angkat tangan. Saya. Mojok tapi nangis. Ini di depannya pemain nangis semua kayaknya. Ini sudah sangat terpampang nyata. Juga. Koron tuh sosok buat aja mukanya, padahal tuh matanya udah berkaca-kaca. Ih, Koron ini nangis terus. Dia tadi pura-pura ketawa aja, emang Iya. pura-pura bahagia. Iya, emang apalagi kalau pura-pura bahagia itu membutuhkan energi. Energinya harus yang sangat positif. Ini semua di sini kita lihat tadi begitu Terosa ngomong, yang diminta adalah apa? Tisu. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk Rosa. Terosa silakan duduk. Oke. Ini adalah suatu hal yang perlu kita sama-sama pelajari. Jadi setiap momentum dalam kehidupan kita itu harus memberikan kesan sehingga memberikan manfaat. Jadi hari ini kita bertemu sama-sama bukan cuma hanya menyaksikan press conference, tapi juga kita mendapatkan message yang luar biasa. Nah, untuk itu kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Saya akan mengundang kembali untuk duduk di depan kepada seluruh pemain. Dan pemainnya ini sangat mengerti ya. Udah tahu briefnya, langsung duduk di kursi yang telah disiapkan. Luar biasa loh mereka. Tepuk tangan yang meriah dong. Masih menceritakan pengalaman. Ya, ini adalah seluruh pemain dan juga termasuk produser eksekutif dan juga sutradara. Boleh langsung ambil fotonya lagi kalau perlu, silakan. Aduh, Mbak Teh Ocha, enak ya, bisa deket gitu Teh Ocha gitu. Oke, sebelum kita berbicara langsung kepada para pemain dan juga sutradara serta produser eksekutif yang ada di sini, nanti seluruh media juga akan diberikan kesempatan. Namun untuk mengetahui lebih jauh dan lebih dalam lagi terkait film Tak Ingin Usai di Sini ini, yang langsung saja kita bertanya kepada sang penulis, sutradara, produser. Ini ada Robert Troni. Tepuk tangan dong. Oke, udah nangis ya. Oke, Mas Robert Troni, ini kan dulu beberapa tahun kemarin ya sukses dengan film romance. Ini adalah The Most Beautiful Girl in the World. Kembali sekarang. Oh baru ya? Oke, Februari lalu. Tiba-tiba nongol lagi nih, jaraknya sangat dekat dengan menawarkan genre drama romantik lagi. Ini kalau baru lihat trailernya, tadi saya udah ini kayak kalau gue nonton agak nangis-nangis nih, jangan sampai dilihat sama orang, bisa agak-agak gimana gitu rasanya. Nah, sampai dilihat sama orang, jangan ngomong jangan dilihat sampai. Sayanya nangisnya, pas nangisnya. Film ya. Justru kalau bisa kita nangis bareng-bareng. Jadi ini kan ceritanya kalau saya lihat agak dramatis, mengguncang emosi. Sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan dari film ini, Mas Robert Troni, silakan. Sebenarnya film ini rencananya sebenarnya mau dibikin udah beberapa tahun yang lalu, tapi karena pandemi dan segala macam tertunda. Baru bisa syuting tahun lalu. Ceritanya ini kan sebenarnya kan kita adaptasi dari film Korea Modern Blue ya. Tapi saya modifikasi cukup banyak ceritanya karena kalau kita meremake sama persisi menurut saya sih jangan, karena kita harus tetap menawarkan sesuatu yang baru menurut saya. Tapi sejak pertama kali saya diajak oleh teman saya yang punya raja film ini, itu saya sudah langsung tersentuh malah, wah ini samping yang sangat relate dengan saya. I know about losing someone. Saya tahu tentang perasaan-perasaan coba disampaikan di film ini ya. Cuma di film ini, di versi Indonesia ini mungkin yang coba saya garis bawain lagi itu, dan berapa kali juga saya sempat ngomong juga, cinta itu butuh pengorbanan menurut saya. Dan mungkin hal ini yang sering
orang lupa gitu ya, orang merasa bahwa cinta hanya pingin senang-senangnya doang apa segala macam, padahal menurut saya sih tanpa pengorbanan cinta sih nggak akan terasa seperti cinta sih menurut saya sih. Semua cinta menurut saya butuh pengorbanan sih. Jadi mungkin itu yang coba saya bawa ke The Gen Z, tapi siapa aja juga bisa menonton film ini, bahwa mengingatkan lagi bahwa meskipun cinta itu indah, bikin senang dan segala macam, tapi kita jangan lupa esensinya bahwa to love someone you have to sacrifice. Ya, cinta adalah perjuangan ya, dan harus diperjuangkan. Itu tepuk tangan dong, ini semuanya kayak meresapi deh. Jadi semua langsung pada iya juga gitu. Bahwa selama ini kan kalau cinta itu dianggap adalah take and give aja, tapi ternyata bukan hanya take and give, tapi banyakkan give-nya sih sebenarnya. Iya dong, karena kita harus banyak memberi sehingga orang yang kita sayang itu merasa banget. Mungkin ini juga diharapkan nantinya akan mendapatkan pengalaman tersendiri dalam film ini. Kemudian ini kan ada Vanessa yang kemarin habis hiatus nih ceritanya ya kan. Hiatus, tiba-tiba nongol lagi. Dan langsung, ini Koroni langsung nih Vanessa terpilih. Bagaimana sih sebenarnya proses castingnya? Ini kenapa sih dorong-dorongan gitu? Ya, jadi waktu saya mau bikin film ini tahun 2020. Saya waktu mau bikin film ini saya udah tahu saya bakal sutradara dan tulis film ini. Saya udah ngomong, Sa, gue pengen lo yang jadi krim deh, Sa. Tapi waktu itu Sasa masih kelihatannya ragu-ragu gini gitu apa. Tapi saya coba meyakinkan dia bahwa di bayangan saya waktu saya nulis pun saya udah kebayang dia sih. Dan ini sebenarnya challenge buat dia karena personalitinya Krim di film ini sangat beda banget dengan personalitinya Sasa aslinya. Banyak yang nggak tahu bahwa sebenarnya Sasa ini sangat-sangat pemalu. Tapi di film ini dia harus jadi cewek yang kuat, pemimpin, agresif, sedikit manipulatif, ceplas-ceplos. Tapi menurut saya justru itu yang menarik sih, bahwa dimana saya tuh selalu suka mengasih tantangan ke para pemain saya. Kalau biasanya dikasih peran yang seperti ini, saya justru sengaja kasih peran yang berbeda. Kalau personality yang seperti itu, saya sengaja ngasih personality yang berbeda di film saya sih. Dan I think bukan kelebihan, ini menurut saya sih acting terbaik Vanessa Priscilla selama karirnya. Benar-benar keluar dari comfort zone ya. Iya nggak Vanessa? Benar keluar dari comfort zone? Iya langsung. Tapi sebelum kita berbicara sama Vanessa, ada yang surprising guys yang hadir pada siang hari ini. Ini adalah Rosa. Tepuk tangan dong. Kaget. Ada lagi siapa ya? Oke, boleh. Ini kan tadi kita udah sama-sama sharing tentang how to lose somebody. Kemudian bagaimana sih caranya supaya kita bisa mengambil makna dari semua orang-orang yang terdekat kita gitu. Nah, tapi ini yang perlu dibocorin dan semua orang tahu, selain mengisi soundtrack, ternyata ikutan acting. Boleh ceritain nggak? Ini sebetulnya ajakan paksaan ya. Dari Koroni, aku udah bilang aku nggak bisa acting, nggak bisa gitu. Tapi ini berperannya sebagai Rosa kok. Jadi gimana? Gitu. Jadi aku di sini mau memerankan diri sebagai Rosa, penyanyi yang waktu itu lagi sedikit frustasi karena tidak mendapat lagu yang bagus. Dikasih lagunya tuh kayak aneh-aneh banget, harus nonton deh filmnya. Kayak aku kayak apa berhenti aja jadi penyanyi gitu ya di film itu kayak gitu. Di film itu kok. Karena lagunya ajaib banget. Jadi itu tapi bayangan sehari-hari buat kalian teman-teman mungkin. Kalau kalian mikir, wah lagu Teo aja bagus-bagus. Oh jangan sedih, itu padahal proses. Jadi banyak juga lagu-lagu aku yang seperti di film ini gitu, kayak yang adalah contohnya nanti. Bukan lagu yang ini ya, ada lagu yang dicontohin gitu. Aduh absurd banget lagunya gitu, kayak udah jangan nyanyi deh gitu. Jadi aku ngambek di film itu, ceritanya ngambek. Ya udah terus udah gitu nyari lagu tiba-tiba ini juga kehidupan sehari-hari sering juga terjadi ya. Tiba-tiba seseorang mendengarkan satu lagu demo, so dengerin kayak ini lucu nih gitu. Demonya cuma genjreng-genjreng gitar aja. Dan di saat itu tuh ini bagus nih lagunya. Aku udah kebayang langsung, biasanya gitu. Aku udah
dengerin lagu, aku kebayang oh musiknya nanti aku akan bikin begini nih. Oh ini akan pakai orkestra kah, akan ini yang begini itu segala macam. Jadi di film itu aku memang memerankan diri sendiri dengan kebiasaan aku ketika aku lagi mencari lagu, dan akhirnya terlibatlah aku dengan perkenalan sepasang cowok cewek ini gitu, Kay and Cream. Akhirnya aku jadi tahu kenapa lagu ini tuh dibikin, apa sih cerita di balik itu gitu. Dan akhirnya lagunya kalian dengar tadi, ya lagunya emang sesedih itu sih. Tapi lebih sedih filmnya demi Allah sih. Pengen lihat sih sebenarnya, walaupun dia cameo menjadi dirinya sendiri ya. Mau cerita dikit dong Ya, silakan. tentang Rosa. Jadi waktu pertama kali ide bikin film ini memang kan kita butuh peran penyanyi gitu ya. Dari awal saya pengen penyanyi beneran gitu. Dan sejak awal saya pengen Ocha sih yang main. Tapi ya maju mundur, mau nggak ya kira-kira apa segala macam. Tapi yang bikin saya yakin dan saya percaya bahwa nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Waktu saya nonton dokumenterinya Ocha yang waktu tayang di bioskop itu, saya langsung merasa bahwa gak ada lagi penyanyi di Indonesia yang bisa memerankan peran ini selain Ocha. Waktu itu padahal belum kenal, tapi saya rasa Ada chemistry ya. I knew her from that documentary, dan ya benar, saya merasa gak ada kebetulan sih. Saya ketemu dengan dia, saya coba yakinkan, dan ternyata insting saya benar. Acting Rosa di sini luar biasa. Saya sampai bilang setelah ini pasti banyak tawaran untuk acting untuk Ocha, karena bagus banget. Asa yang berakting bareng sama Ocha langsung berkaca-kaca terus dia setiap kali nangis. Sebagus itu. Jadi thank you Ocha udah bergabung. Sama kok, makasih. Aku nggak tahu apakah ini akan jadi satu kali dalam hidup aku. Jangan dong. Palingnya aku berterima kasih karena dan bersyukur karena aku mengambil kesempatan gitu untuk mencoba, setidaknya aku mencoba gitu untuk Lucu ya, kalau orang malu-malu gitu lucu ya. Gimana? Tapi yang pasti sih paling bagusan nyanyi lah. Nanti kita akan nilai sendiri. Kalau sudah produser dan sutradara bilang oke, insya Allah mata dunia juga semoga bilang kalian oke. juga yes ya. Iya dong, yes dong. Oke, ini karena Teh Ocha ini adalah tamu istimewa kita yang tiba-tiba hadir, yang memberikan kejutan. Dan habis ini nyanyi lagi. Kita udah ngomong aja nggak apa-apa. Enggak, justru mau ngingetin jadwal Anda padat, Bu. Jadi mohon izin teman-teman, Mbak Ocha udah harus jalan lagi. Saya udah dikode sama manajernya, yang lain udah pada nungguin. Katanya harus ganti gaun. Teman-teman media, terima kasih banyak, dan juga pastinya semua penggemar film Indonesia, terutama Kokoron, terima kasih banyak. Vanessa, Brian, dan teman-teman semuanya. Semua thank you. Pandi di belakang Pandi. Oh, Pandi saat ini. Mohon maaf banget, ini teman-teman aku, teman-teman main film gue. Gitu. Yeah. Geng gue. Jadi aku seneng banget, dan aku janji kalian semua pasti bakal jatuh cinta sama peran mereka di sini. Karakternya luar biasa banget, dan seperti biasa Kokoron ini bisa bikin perasaan kita campur aduk. Tapi jujur sih, pasti nonton film ini gak cuma satu kali. Iya, sepertinya saya juga akan begitu sih. Bener banget, pasti ngajakin sini. Pokoknya ajakin teman-teman yang emang gampang mewek ya. Aduh, gue banget tuh kayaknya. Pokoknya terima kasih banyak kesempatannya. Mohon maaf saya undur diri. Sampai ketemu nanti di premiere ya. Oke, sebelum pergi Teh Rosa boleh foto satu kali lagi Teh? Sambil duduk aja Teh. Teh Rosa mau aja berdiri aja terus biar kelihatan ya. Paling mungil soalnya. Silahkan foto dulu boleh, untuk di depan dulu. Nanti bergantian ke kiri dan ke kanan. Oke, boleh yang ke kiri, menghadap ke kiri. Oke, selanjutnya sebelah kanan. Ya. Sekarang sekali lagi di tengah. Dan atas juga boleh. Official ada di atas.
Oke, terima kasih, tepuk tangan yang meriah untuk Rosa. Ini luar biasa, kita kehadiran Diva hadir di sela-sela kesibukannya dan ternyata memberikan pengalaman atau ternyata beliau juga bisa bermain film. Ini luar biasa ya. Ini cuma ada di Tak Ingin Usai di sini. Tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Bapak Andi Budiman. Nah, ini kan drama romance yang populer di Indonesia yang memang modelnya seperti ini sebenarnya. Karena membawa cinta, karena memang tadi saya bilang cinta itu tidak pernah lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini sebenarnya genre drama ini kan kita sudah alami dan ketahui bersama. Dan kenapa akhirnya ini saya juga mau maju untuk dengan genre drama yang seperti ini. Gimana Pak? Mungkin paling gampang, kebetulan Teocha udah pergi, jadi saya cerita rahasianya. Jadi waktu pre-screening bareng Tovan dan teman-teman, Ocha duduk di sebelah saya. Saya punya tisu nih, disiapin. Jadi kita udah siap-siap, ada tisu, setiap orang dapat satu. Dia pertama tangannya naik satu, terus kiri kanan, pokoknya habis action saya kasih satu. Dia ngambil satu, udah pakai aja. Begitu keluar dari bioskop, satu gempol ditontenin, habis itu satu tisu. Jadi waktu saya nonton ini bareng Ropan, kita gantian nonton, kasih screeningnya. Kita lihat, wah gila ya film ini. Ini kalau kena dengan directing yang pas, writing yang pas, ini akan nangis berjamaah satu Indonesia. Jadi dan powerful. Dan waktu saya belum nonton filmnya, waktu kita di screening saya nonton. Itu begitu filmnya kita, ini belum final ya, itu pakai nafas dulu. Yang menarik adalah sedih tapi very very sweet. So rasa itu yang saya kepengen kita semua nonton. Film ini akan deliver, udah nggak usah promosi deh, ditonton aja dulu. That emotional. Jadi menurut saya ini kontribusi yang Ropan lah yang bisa bikin yang cowok nggak cewek semua nangis satu bioskop. Aduh, Prince Galau kali ya, Prince Galau of the year. You have to bring your loved one untuk nonton film ini. Tonton bareng dengan orang yang kamu cintai. Wah. Ini aja pakai tisu nih nanti nonton. Se-emosional ini. So, looking forward. Itu aja dari saya. Yes, tentunya kita akan menangis berjamaah nanti. Tapi menangisnya bukan karena kesedihan, tapi ada makna meaningful yang dalam di dalam film ini ya. Selanjutnya kita lihat yang katanya malu-malu, pemalu karakternya. Yang akhirnya bisa keluar dari kepribadiannya dia, Vanessa. Apa kabar Vanessa? Nah, nyala sayang. Tuh emang ya, dia emang manis banget. Halo. Nah, Hai. oke. Ini kan sebenarnya kalau lihat di kita lihat trailer tadi sama-sama, itu terlihat sebenarnya kamu tuh cewek yang tangguh gitu. Awas lo ya kalau mati sendirian lo ninggalin gue. Itu kan itu kayak sebuah cewek yang karakter perempuan yang berani mengungkapkan perasaan, dan sebenarnya in the same time kamu juga takut sebenarnya sendirian. Sebenarnya bagaimana sih layering karakter kamu di situ, membagi kamu cewek tough tapi kamu juga sebenarnya I need hug gitu kan, tadi ada tuh hug, peluk gitu. Gimana sih kamu baginya? Oke, jadi karakter Krim ini memang aku bisa bilang nih suatu tantangan baru buat aku karena cukup kompleks untuk memahami si karakter Krim ini, dimana dia itu banyak banget layer-layer emosinya, lapisan-lapisan emosi yang layer pertama itu dia harus terlihat sangat ceria, tapi di layer kedua dia harus terlihat kuat, tapi di layer ketiga dan seterusnya sebenarnya dia tuh sakit banget gitu, pilu banget. Nah itu yang akhirnya di project ini aku banyak belajar dan dibantu juga sama pasti Pak Robert Prony yang sangat merangkul dan menggait aku untuk memahami si karakter Krim ini dari awal. Dibantu juga sama Mas Lukman Rosadi, acting coach kita, dimana
Kalau menurut aku itu kalau aku Silakan. Iya, dibantu sama Mas Lukman Rosadi karena aku percaya kalau misalnya aku mau memasukkan karakter Krim ini, aku itu harus mengosongkan si Sasanya dulu. Dan itu semua harus diawali dengan aku mengerti dulu nih sebab akibat kenapa si Krim melakukan ini. Jadi dibantu dengan metode waktu itu kita benar-benar breakdown script scene by scene. Jadi akhirnya aku bisa mengerti kenapa Krim melakukan ini dan merasakan ini. Dan pasti juga dibantu sama teman-teman yang lain yang sangat baik sama aku, suportif sekali, terutama sama Brian. Aku bersyukur sekali di sini bisa ketemu sama Brian. So sweet banget. Karena Brian sangat profesional, dia sangat helpful juga dan sangat membantu lah. Iya. Nah, kalau tadi udah dipuji tuh, helpful, membantu. Nah, bagi Brian yang memerankan seorang Kay yang menyimpan cinta sedalam mungkin sampai dicari jodoh gitu. Menjaga jodohmu itu gimana? Ingat tadi trailer tadi itu langsung ingat semua yang dirasakan sama Kay. Ini tuh karakter lumayan, yes, aku sering main drama, romance, yang pilu-membilu. Tapi menurut aku ini beda banget karena rasa beban yang dirasakan karakter itu dari awal filmnya udah ada. Jadi dari awal Act 1 sampai ke belakang dia memikul beban yang sangat berat dan dia ngerasa nggak bisa diceritakan ke siapa-siapa. Betul. Kalau emang kalau nggak dapat lawan mainnya sangat bagus sama sangat open, director yang sangat hebat, acting coach sama tim lain sangat hebat, kayaknya aku nggak kuat malah untuk memerankan karakter ini. Kay berat. Sedih aja. Kay ini aku sampai hari-hari terakhir syuting juga nangis juga scene pun tuh karena ngerasain sakitnya Kay juga. Mendalami banget begitu ya? Agak nggak mungkin. Kayak menurut siapapun yang bakal mainkan karakter ini pasti bakal mendalami banget. Karena cerita yang ditulis begitu bagusnya dan directing yang segitu jelasnya, agak nggak mungkin nggak bisa mendalami karakternya. Yeah. Dan itu sih the pain berasa, tapi lebih sakit karena ada sweetnessnya itu. Yes, yeah. Kehangatannya. Yang sakitnya itu bukan berasal dari benci tapi berasal dari cinta. Yeah. Oh, kok sedih kan ngomong gitu ya? Itu bukan sedih, dalam. Deep banget. Berasal dari cinta yang membuat seharusnya cinta seperti ini ya. Aku sih berharap kalian semua nggak merasakan apa yang kalian rasakan ya. Mudah-mudahan kalian jauh dari sana. Tapi benar kata Mas Andi tadi. Menurut aku sangat baik kalau nonton film ini bersama orang yang kamu cinta. Mau itu pasangan, orang tua, atau adik atau apa. Karena aku sendiri yang mainin karakter ini dan nonton pre-screening, belajar kalau waktu bersama orang-orang yang kita cinta tuh nggak selamanya, dan komunikasi itu penting banget. Ya, betul. Komunikasi itu penting banget. Kamu tidak harus melewatkan masalah sendirian. Jadi ya itu yang aku belajar dari sini. Ya, pengen lihat kayak gimana sih galaunya dan dalamnya penampilan dari si Brian ini. Silakan. Ini sekaligus menjadi closing statement ya, Koron ya. Oh gitu, udah, waduh. Enggak, cuma mau ngasih ada. Tadi kan udah ngomong kalau sama Sasa kan udah kenal udah lama. Baru ketemu Brian di proyek ini, tapi beberapa kali selama syuting saya tuh berusaha untuk menenangkan dia karena dia saking into the character-nya itu sampai he cannot control himself. Wah, tepuk tangan dong. Gak terhitung saya berapa kali saya tuh coba untuk nenangin dia sampai we have to hug each other for quite some time. Jadi banyaklah ada adegan-adegan tertentu yang saya sampai I feel bad sih karena dia bukan lagi berakting tapi dia udah menjadi Kay yang sangat-sangat sedih sih. Jadi saya sampai berusaha ngomong, aduh udah jangan harus let go lah. Karena banyak sekali sisi berat itu ya. Salah saksinya lah kita. Mungkin setiap kali berapa kali take itu dia selalu nyari saya. Hug dulu. Hug dulu. Wah berat sih.
Berarti ini memang emosional banget ya. Aku tambahkan dikit. Boleh silakan. Soalnya emosional itu bukan emosional yang bisa lepas. Yes, jadi disimpan gitu ya. Emosinya seperti si Sasa tadi bilang, layersnya baik banget. Yeah. Jadi kelihatan senang baik-baik aja, tapi sebenarnya di dalam tuh baik ditahan. Ini namanya benar-benar pura-pura bahagia itu melelahkan. Dan itu yang capek. Yes. Jadi kalau adegan kamu suruh nangis-nangis, keluarin semuanya, oke, itu habis take, lega. Tapi ini karena nggak boleh keluar semuanya, itu yang harus kayak, ini dahak mana parah, ini dahak, kayak gitu. Karena harus ada rilisnya itu sedikit. Nah, rilisnya nanti itu kita akan sama-sama saksikan bersama nih pada saat nanti akan tayang di seluruh bioskop di Nusantara tanggal 5 Juni 2025. Tak ingin usai di sini. Tepuk tangan yang meriah, terima kasih. Beneran closing statement ini. Iya. Kalau gitu saya harus shout out ke semua pemainnya. Jadi sedikit cerita ya. Jadi saya ini termasuk privilege kalau setiap kali saya direct film itu saya cuma direct film yang saya pengen ya. Jadi semua pemain yang ada di belakang kita ini saya handpick mereka secara personal. Cerita satu-satu ya. Davina saya ngejar-ngejar banget untuk peran ini. Ditolak berkali-kali sampai saya harus meyakinkan, percaya gue nih, this is a good role. Karena menurut saya ini beda dengan peran-peran yang pernah diperankan Davina sebelumnya, dan I know that she has a huge range gitu ya. Saya justru sekali lagi tadi saya bilang bahwa saya tuh suka ngasih peran yang beda ke aktor yang biasanya dikasih peran ini, saya justru ngasih peran berbeda. Dan saya rasa sih Davina juga tampil luar biasa di film ini. I'm really happy. Kalau Rain saya udah pernah kerjasama sebelumnya di film kita yang dulu. Jadi waktu nulis gue katanya Rain. Langsung ya. Nggak perlu ngapa-ngapain, langsung kelihatan bahwa ini orang baik-baik dan ganteng udah. Iya betul. Warawiri di belakang ganteng banget. Jadi udah gampang gitu. Jadi untuk ke arah sana jadi karena perannya ini harus sangat-sangat simpatik, gak gampang kan? Ganteng doang sih. Banyak lah ya. Gue juga ganteng koron ya, kata-kata koron gitu ya. Tapi ganteng, kelihatan simpatik, baik. Gue bilang langsung waktu nulis aja kalau mikir kelihatannya Rain ini. Beneran. Selanjutnya yang lain kok. So thank you Rain juga. Berikutnya Jinan, saya sering sorry agak nyebut masa lalu dikit Jinan, nggak apa-apa ya. Saya tuh sering kerjasama dengan JKT48. Jadi udah kenal banyak dengan teman-teman JKT48. Jadi waktu butuh peran yang untuk Mumu ini saya tahu harus ngambil selalu JKT48. Setelah dari berbagai pemain yang itu saya pilih Jinan sih, karena I think dia itu bisa punya layer yang di permukaan katanya dan cuma hahaha doang, tapi actually she has a depth, dan Jinan punya itu. Terus Asa saya dikenalin dari temen saya Erwin. Dia bilang, Ron, you have to meet this girl. She's so brilliant. She's so good. Gue bilang, masa sih? Lihat Terus tapi terbukti kan? Keren kan? Waktu kita casting director kita Widi, saya akan kasih peran kasih kriteria gitu ya. Dari berbagai video, saya langsung ngomong udah gak usah nyari lagi dah. Udah dia Far and beyond kelas dia dengan semua waktu itu ada berapa nama ya, 5-6 orang itu jauh banget tuh bilang depth-nya udah Asa aja, udah gak usah yang lain. Udah gak perlu nyari yang lain lagi. Terus Anya juga, saya ngerasa Anya ini seorang aktris yang unik. Dari pertama kali ketemu aja saya langsung bilang, saya something yang menurut saya gak banyak orang yang punya. Jadi saya juga seneng Anya bisa berperan di film ini, meskipun perannya mungkin gak banyak, tapi she shows that she understand what I want from her. Dan hopefully kita bisa kerjasama lagi di film berikutnya ya. Amin. Yang di belakang tuh dari tadi minta banget di mention. Yang di belakang nih minta banget di mention. Tanta, saya kenal di mention di IG aja. Saya kenal Tanta ini udah tahunan. Dari dulu saya nawarin peran selalu ditolak. Oh ditolak kok? Gak pernah ditolak. Gak pernah mau, dia bilang budgetnya gak masuk. Apaan perannya cuma gini doang udah ya. Sampai akhirnya Tanta, ini gue sekali ini gue yang direct, lu jangan gak mau dong. Oke kalau yang direct gue mau deh. Baru mau. Dan happy banget dengan Tanta di sini karena di tengah semua kesedihan apa serius-serius ada satu sosok ada lucu ya. Jadi nggak sedih-sedih dulu lah. Ada lucu lah di film ini lah. Thank you Tanta. Nah, tepuk tangan yang meriah dong untuk para caster dan yang sutradara dan juga produser eksekutif, untuk seluruh wartawan.